Di sisi jalan utama berdiri gunung curam yang diselimuti kabut hitam. Itulah wilayah Ancient Heaven Demon Python, makhluk langka keturunan ular kuno yang dikenal bukan karena kecerdasannya, melainkan karena naluri pembunuhannya yang buas. Darahnya bisa memperkuat tubuh manusia, namun Xiao Yan bukan mengincar itu. Tujuan utamanya adalah Heaven Demon Blood Pool, kolam energi murni yang terkumpul ratusan tahun. Jika berhasil, Xiao Yan berpotensi menembus Douzun bintang ke-9. Dipandu Yun Yun, kelompok Xiao Yan, termasuk Cai Lin, King Lin, dan dokter peri kecil, bergerak menyusup ke wilayah berbahaya itu. Namun begitu memasuki kabut hitam, suara desisan ular memekakan telinga. Gunung bergetar hebat sebelum ekor raksasa menghantam mereka dengan kecepatan kilat. Xiao Yan segera mengaktifkan King Kong Glass Body, tubuhnya berubah menjadi raksasa emas setinggi 70 kaki. Bentrokan dahsyat dengan ekor ular menciptakan badai energi, membuat gunung bergemuruh. Tak lama, Python raksasa sepenuhnya muncul dari gunung. Tubuhnya sebesar gunung dengan sisik hitam berlapis kabut pekat, sementara wajahnya menyerupai manusia ganas dengan mata merah menyala. Tekanan menyesakan memenuhi udara. Xiao Yan berteriak, memimpin serangan bersama. Cai Lin berubah menjadi Heaven Swallowing Python 7 warna, melepaskan petir beraneka warna yang menggetarkan langit. Namun, kekuatan Heaven Demon Python jauh melampaui, membendung serangan petir dengan cahaya hitam pekat. Xiao Yan menyusul dengan serangan jarak dekat, tinju emasnya merobek sisik dan menyebarkan kabut hitam. Bersamaan itu, Yun Yun, Elder King Chen, dan dokter peri kecil menghujani serangan Douki dari segala arah. Meski demikian, Python tetap mengamuk, mengibaskan ekornya bagaikan cambuk raksasa. Tubuh Xiao Yan dihantam keras, namun ia menahannya, menggenggam ekor monster dan membakar sisiknya dengan api ungu coklat. Bau terbakar memenuhi udara saat Python menggeliat liar, menghancurkan puncak-puncak gunung di sekitarnya. Pertempuran semakin brutal. Xiao Yan terus memukul ekor Python hingga darah hitam mengucur deras, namun rasa sakit hanya membuat naluri buasnya semakin beringas. Pada saat kritis, suara King Lin masuk ke telinga Xiao Yan, paksa matanya melihat ke arahku. Dengan teriakan keras, Xiao Yan menarik tubuh Python yang raksasa itu, memaksa matanya berhadapan dengan pandangan King Lin. Dari mata gadis itu muncul mata giok hijau raksasa dengan 3 bunga berputar, memancarkan kekuatan menembus jiwa. Tubuh Heaven Demon Python seketika kaku, matanya yang dipenuhi kekerasan mulai redup. Perlahan, niat membunuhnya melemah, dan monster mengerikan itu kehilangan keganasannya. Pertarungan mencapai puncak ketika kelompok Xiao yang menghadapi Ancient Heaven Demon Python, makhluk buas dengan kekuatan setara 5 perubahan puncak Douzun. King Lin mencoba menundukkannya dengan kekuatan Triple Jet Green Snake Flower Pupils. Awalnya, mata iblis hijau giok berhasil menekan niat membunuh Python. Namun binatang purba itu segera melawan dengan kabut hitam menakutkan, memperlihatkan kekuatan luar biasa. Xiao Yan segera melancarkan serangan api surgawinya, berusaha menahan Python yang mengamuk, sementara Cai Lin, dokter peri kecil, Yun Yun, dan Elder King Cheng membantu menekan dengan pilar Douki. Dalam kondisi terhimpit, Python itu masih meronta dan raungannya mengguncang gunung, memaksa Xiao Yan berteriak agar King Lin segera mengeluarkan kekuatan penuhnya. King Lin lalu memanggil sosok ilusi ular purba berkepala 9. Leluhur garis keturunan ular, yang muncul dengan aura kuno menakutkan. Kehadirannya membuat Python yang tadinya brutal bergetar ketakutan. Saat mata iblis hijau King Lin benar-benar terbuka, sinar jade melesat dan menancap di kepala Python. Seketika, kekejaman di matanya sirna, digantikan kekosongan jinak, pertanda bahwa makhluk raksasa itu akhirnya tunduk. Keberhasilan King Lin membuat semua orang lega. Bahkan Cai Lin, yang biasanya tenang, terkejut dengan kekuatan luar biasa mata ilahi King Lin yang dapat menekan Python legendaris. Dengan makhluk sebesar itu di bawah kendali mereka, kekuatan kelompok Xiao Yan melonjak drastis. Setelah menenangkan situasi, mereka bergerak menuju sarang Python. Gua gelap yang penuh tulang belulang, baik binatang maupun manusia, mengantar mereka ke sebuah kolam darah merah pekat, Heaven Demon Blood Pool. Kolam ini penuh energi murni yang sangat padat, hasil akumulasi dari korban-korban Python yang dilemparkan ke dalamnya. Bau darah dan energi menyesakan membuat semua orang merinding. Xiao Yan segera menyadari nilai kolam tersebut. Dengan memanfaatkan energi dalam darah itu, ia berencana melakukan penempaan tubuh dan kekuatan. Namun, risiko yang mengintai tidak kecil, energinya keras dan liar, cukup untuk melukai orang biasa. Meski begitu, Xiao Yan percaya pada ketangguhan tubuhnya serta perlindungan armor kuno naga Phoenix yang ia miliki. Setelah memastikan King Lin mengendalikan Python untuk berjaga di luar, dan yang lain mundur, Xiao Yan melangkah sendiri ke tepi kolam.
Ia menatap cairan darah merah pekat itu dengan wajah serius, sebelum akhirnya melompat masuk tanpa ragu. Seketika, kolam yang tenang mendidih, gelembung darah meledak, dan suara gemuruh aneh bergema seolah makhluk purba tengah terbangun. Adegan menegangkan ini menandai dimulainya ujian berbahaya bagi Xiao Yan di dalam Heaven Demon Blood Pool, di mana keberhasilan atau kegagalan bisa mengubah arah kekuatannya untuk selamanya. Xiao Yan melompat ke dalam Heaven Demon Blood Pool, dan seketika tubuhnya digempur rasa sakit luar biasa. Energi liar dan korosif menyerang dari segala arah, seakan ribuan ular berbisa melilit dirinya. Kulitnya hampir terkoyak, namun Xiao Yan segera mengaktifkan Heavenly Flame, menciptakan perisai api yang melindungi tubuh sekaligus menyaring energi kotor menjadi kekuatan murni. Meski penuh bahaya, kolam itu menjadi tempat latihan sempurna baginya. Dalam 2 hari, Xiao Yan menyerap lebih dari setengah energi kolam darah. Tubuhnya perlahan diperkuat, otot dan tulangnya semakin kokoh, sementara auranya menumpuk seperti gunung berapi yang siap meletus. Di luar gua, Cai Lin, Yun Yun, dan yang lainnya berjaga. Berkat keberadaan Ancient Heaven Demon Python yang dikendalikan King Lin, tak ada musuh berani mendekat. Ketika hari ketiga tiba, kolam darah hampir kering, menyisakan tumpukan tulang putih yang berbau anyir. Xiao Yan duduk diam bagai patung di tengahnya, sampai akhirnya gelombang energi tak terlihat meledak dari tubuhnya. Gua bergetar hebat, tulang-tulang di sekitarnya hancur jadi debu. Aura Xiao Yan melonjak tajam, menandakan saat terobosannya telah tiba. Dengan pekikan menggema, Xiao Yan mengaktifkan King Kong Glass Body. Cahaya emas menyelimuti dirinya, membuat tubuhnya membesar dengan cepat, 10 kaki, 30 kaki, hingga mendekati 90 kaki. Pada titik itu ia hampir terhenti, namun dengan teriakan penuh tekad, ia menembus bottleneck, mencapai raksasa emas setinggi 90 kaki. Raksasa itu menghentakkan tanah, menciptakan cekungan dalam dan merobek puncak gua. Tubuh emas Xiao Yan melesat bagaikan peluru meriam, menerobos gunung dan muncul di langit dengan aura yang tak terbendung. Pekikannya menggema seperti raungan naga, membuat seluruh wilayah bergetar. Melihatnya, Cai Lin dan para tetua segera menyadari bahwa Xiao Yan telah sukses menembus ke 9 bintang Douzun. Kecepatan kultivasinya membuat semua orang terperangah. Dalam waktu kurang dari 2 tahun ia telah melompat dari 2 bintang Douzun hingga ke puncak tahap itu, prestasi yang tak terbayangkan oleh para tetua yang berlatih seumur hidup. Sementara yang lain kagum, Nalan Yanran hanya bisa menatap diam-diam. Pria yang dulu pernah ia hina sebagai sampah, kini berdiri jauh di atas dirinya, memancarkan kekuatan dan kebesaran yang mustahil ia kejar. Penyesalan dan rasa rendah diri menyergap hatinya, meski ia tak bisa mengingkari bahwa perasaan samar terhadap Xiao Yan mulai tumbuh. Ia sadar, ini adalah bentuk balasan atas keputusan masa lalunya. Raungan dahsyat mengguncang langit, bergema seperti guntur yang menyapu seluruh wilayah. Dari dalam cahaya emas, tubuh raksasa itu perlahan menyusut, menampakkan sosok asli Xiao Yan. Senyum terbit di wajahnya saat ia menerima ucapan selamat dari para tetua. Terobosannya kali ini bukan hanya sekadar keberuntungan. Kekuatan yang kini mengalir dalam tubuhnya telah menempatkannya hampir sejajar dengan para puncak Douzun, bahkan berpotensi menantang 6 perubahan Douzun jika ia memadukan seluruh teknik pamungkasnya. Namun, waktu tidak berpihak pada mereka. Xiao Yan segera memutuskan untuk mempercepat perjalanan menuju panggung daerah kuno, tempat berkumpulnya para ahli dari berbagai faksi yang mengincar pohon kuno Bodhisattva. Demi memperlancar perjalanan, King Lin mengendalikan Ancient Heaven Demon Python yang ganas namun kini tunduk. Kehadiran binatang buas legendaris ini membuat jalan mereka mulus, tidak ada makhluk lain yang berani menghalangi. Bahkan para faksi kuat yang mereka temui di sepanjang jalan memilih menjaga jarak, menyadari kekuatan yang menyertai kelompok Xiao Yan. Selama 2 hari penuh, mereka menembus hutan belantara hingga mendekati pusat wilayah. Aura kuno dan tekanan tak kasat mata di panggung daerah kuno terasa menindas, jejak pertempuran zaman dahulu yang meninggalkan bekas darah para ahli besar. Saat mereka tiba, terlihat alun-alun raksasa penuh dengan kerumunan manusia. Bau darah yang pekat tercium, menandakan banyak faksi telah membentuk kelompok untuk memburu binatang buas. Meski Xiao Yan sedikit lega melihat keramaian setelah perjalanan penuh bahaya, ia tetap waspada. Dengan sikap tenang, ia memimpin Cai Lin, Yun Yun, dan peri kecil menuju bagian tengah alun-alun. Tatapan kagum dan dingin menghujani mereka, terutama karena keberadaan wanita-wanita menawan di sisinya. Namun Xiao Yan tak peduli. Ia hanya memiliki satu tujuan, mencari Sun Er, yang pasti hadir bersama klan Gu untuk memperebutkan warisan kuno. Semakin dekat ke pusat, aura para ahli terasa semakin kuat. Panggung batu di tengah alun-alun dipenuhi tokoh-tokoh puncak, sosok-sosok yang kekuatannya membuat orang biasa tak berani mendekat. Di sanalah, di antara wajah asing yang menakutkan,
mata Xiao Yan akhirnya menemukan figur yang dirindukannya. Sun Er, duduk tenang dengan pakaian hijau, seakan tak tergoyahkan oleh hiruk-pikuk sekitar. Senyum lembut terlukis di wajah Xiao Yan. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, udara mendadak membeku oleh tatapan tajam. Suara dingin menusuk telinga, penuh dengan penghinaan dan penolakan. Tempat ini bukan untukmu. Enyahlah. Langkah Xiao Yan terhenti. Ia menoleh, sudut bibirnya terangkat penuh tantangan. Sosok yang menatapnya dengan mata penuh kebencian kini tampak jelas. Feng King Er. Pertemuan yang tak terelakkan di tengah pusaran ambisi dan darah telah dimulai. Di panggung batu tempat banyak ahli berkumpul, suasana mendadak berubah tegang ketika Feng King Er menantang Xiao Yan. Kehadiran pemuda itu segera menarik perhatian Sun Er, Gu Qingyang, dan para anggota klan Gu lainnya. Mereka menyadari kekuatan Xiao yang sudah mencapai 9 bintang Douzun, cukup untuk menghadapi siapapun yang menentangnya. Namun, aura aneh Feng King Er mengungkap bahwa ia telah memperoleh kekuatan baru dari darah esensi dan kerangka Ancient Heaven Phoenix, membuatnya jauh lebih berbahaya. Feng King Er, menyimpan dendam besar karena penderitaan dan pengorbanan klannya, langsung meluncurkan serangan sengit. Pilar cahaya warna-warni melesat seperti kilat, namun dengan tenang Xiao Yan menahannya hanya dengan satu tangan, sementara Heavenly Flame-nya menyerang balik. Aura Feng King Er meledak, memunculkan bayangan Phoenix kuno yang mengguncang langit, menegaskan betapa menakutkan kekuatan barunya. Pertarungan nyaris meluas ketika para ahli Phoenix Clan tampak siap ikut campur, namun Gu Qing yang segera menengahi. Ia menegaskan bahwa klan Gu tidak akan membiarkan pihak Phoenix mengandalkan jumlah untuk menekan Xiao Yan. Akhirnya, duel ditetapkan sebagai pertarungan 1 lawan 1, dan semua pihak menahan diri. Feng King Er menyerang lebih ganas. Sutra tajam berwarna-warni berhamburan ke segala arah, menutup ruang gerak Xiao Yan. Namun, api surgawi Xiao Yan membakar habis setiap helai sutra sebelum bisa mendekat. Langkah-langkahnya tenang dan penuh keyakinan, kontras dengan amarah Feng King Er yang semakin membara. Merasa terpojok, Feng King Er melepaskan teknik pamungkasnya, Surga Phoenix Shadow. Dari tubuhnya muncul ilusi Phoenix raksasa setinggi 1000 kaki, menyebarkan tekanan kuno yang membuat banyak ahli berubah wajah. Phoenix itu meluncur deras, siap menghancurkan Xiao Yan dengan kekuatan yang tampak tak tertahankan. Di tengah sorakan ketegangan, Xiao Yan berdiri tegak. Bukannya menghindar, ia hanya tersenyum tipis, seolah serangan itu hanyalah trik lama yang tak berarti. Sementara ilusi Phoenix semakin dekat, mata Xiao Yan bersinar dengan cahaya emas yang misterius, pertanda ia siap mengeluarkan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan. Pertarungan ini bukan sekadar duel pribadi. Itu adalah benturan dua kebencian lama. Dendam Feng King Er yang lahir dari penderitaan sukunya, dan keyakinan Xiao Yan yang tak tergoyahkan untuk selalu maju meski menghadapi musuh terkuat. Ketegangan semakin memuncak, dan semua yang hadir menahan napas, menunggu ledakan benturan antara api surgawi Xiao Yan dan bayangan Phoenix kuno yang siap melahap langit.